Perkenalkan, nama saya Niwayan Dewidiati dengan NIM 202062121025. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai proporsi dan skala. Proporsi dan skala. Skala dan proporsi merupakan perbandingan tinggi, lebar, luas, massa, dan volume. Skala dapat membandingkan antara satu elemen dengan elemen lainnya dengan sistem pengukuran. Dapat dalam satuan sentimeter, inci, atau lain sebagainya. Dalam arsitektur yang dimaksud dengan skala adalah hubungan harmonis antara hubungan bangunan beserta komponen-komponennya dengan manusia. Menurut Vitruvius, proporsi berkaitan dengan keberadaan hubungan tertentu antara ukuran bagian terkecil dengan ukuran keseluruhan. Proporsi merupakan hasil perhitungan bersifat rasional dan terjadi bila dua buah perbandingan adalah sama. Proporsi dalam arsitektur adalah hubungan antara bagian dengan keseluruhan. Kemudian ada macam-macam proporsi. Yang pertama ada proporsi material. Seluruh material bangunan di dalam arsitektur memiliki sifat elastisitas, kekerasan, dan daya tahan yang unik. Dan mereka semua memiliki batas kekuatan puncak yang tidak dapat dicapainya jika tidak dengan jalan memecahkan, mematahkan, atau meruntuhkan material tersebut. Karena tekanan-tekanan di dalam material yang berasal dari gaya gravitasi akan pertama sejalan dengan ukurannya, maka seluruh material pun memiliki dimensi-dimensi rasional puncak yang tidak dapat dilebihinya. Kemudian ada proporsi struktural. Di dalam konstruksi arsitektur, elemen-elemen struktur dituntut untuk mampu membentangi ruang dan menyalurkan beban mereka melalui penopang-penopang vertikal ke sistem fondasi sebuah bangunan. Kalau misalnya menyalurkan beban secara horizontal melintasi ruang menuju penyangga-penyangga vertikalnya. Contoh dari proporsi-proporsi struktural yaitu sebuah kolom baja akan menjadi lebih tipis dibandingkan sebuah tiang kayu dalam menopang beban yang sama, dan sebuah plat beton bertulang setebal 10 cm akan membentang lebih jauh dibandingkan dengan lantai kayu setebal 10 cm. Yang ketiga ada proporsi pabrikan. Banyak unsur arsitektur yang diukur dan dibuat perbandingannya tidak hanya berdasarkan sifat-sifat serta fungsi strukturalnya saja, tapi juga oleh proses pembuatannya. Karena unsur-unsur ini dibuat secara massal di dalam pabrik, mereka memiliki ukuran-ukuran dan proporsi standar yang dikenakan padanya oleh para produsen perorangan maupun standar-standar industri. Blok beton batan biasa misalnya diproduksi sebagai blok-blok modul bangunan. Sistem Sistem proporsi melampaui determinan fungsional dan teknis dari bentuk dan ruang arsitektural untuk menghasilkan suatu rasionalisasi estetis bagi dimensi-dimensinya. Sistem-sistem ini dapat secara visual menyatukan kelipat gandaan elemen-elemen di dalam desain arsitektural dengan membuat seluruh bagiannya menjadi bagian dari keluarga proporsi yang sama. Sistem-sistem proporsi dapat memberikan kesan keteraturan dalam meningkatkan kualitas kemenerusan sekuen ruang. Mereka dapat menghasilkan hubungan antara elemen-elemen eksterior dan interior sebuah bangunan. Teori-teori proporsi ada penampang emas, susunan-susunan klasik, teori-teori Renaissance, modular, Ken, antropometri, dan skala. Sedangkan jenis-jenis proporsi ada aritmetis, geometris, dan harmonis. Penampang masuk ke golden section. Golden section dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara dua buah penampang garis atau dua buah dimensi suatu sosok bidang, di mana bagian yang lebih kecil dari keduanya berbanding dengan yang lebih besar, sementara bagian yang lebih besar tersebut berbanding dengan jumlah keduanya. Golden section memiliki beberapa sifat geometris dan aljabar yang luar biasa yang diperhitungkan keberadaannya di dalam arsitektur. Begitupun di dalam struktur banyak makhluk hidup. Semua deretan yang didasarkan pada golden section seketika menjadi aditif dan geometris. Contoh bangunan yang menerapkan prinsip golden section pada bangunannya ialah kuil Parthenon di Athena. Garis-garis yang mengatur. Jika garis-garis diagonal dari dua buah persegi panjang sejajar ataupun tegak lurus satu sama lain, mereka menandakan bahwa kedua persegi panjang tersebut memiliki proporsi yang serupa. Garis-garis diagonal ini maupun garis-garis yang menandai tatanan bersama elemen-elemennya disebut garis-garis yang mengatur. Tatanan-tatanan klasik. Bagi masa Romawi dan Yunani kuno klasik, tatanan-tatanan ini direpresentasikan ke dalam proporsi elemen-elemen mereka melalui ekspresi, keindahan, dan harmoni yang sempurna. Arsitektur klasik memberikan kesan yang anggun dan mewah. Ciri khas arsitektur klasik yaitu pemakaian pilar-pilar, ornamen, dan profil-profil yang muncul pada saat kerajaan Romawi atau Yunani kuno. Orde klasik menurut Vignola yaitu ada orde Tuscan, orde Doric, orde Ionic, orde Korintian, dan orde komposit.
Teori-teori Renaissance. Pada arsitek zaman Renaissance yang meyakini bahwa bangunan mereka harus berada dalam suatu susunan yang lebih tinggi. Kembali ke sistem proporsi matematis ini. Setelah orang Yunani memahami bahwa musik merupakan geometri yang diterjemahkan ke dalam suara, para arsitek Renaissance percaya bahwa arsitektur adalah matematika yang diterjemahkan ke dalam unit-unit spasial. Pada umumnya, arsitektur bangunan masa Renaissance memiliki fungsi keagamaan seperti gereja, bangunan-bangunan istana, pusat pemerintahan, dan rumah-rumah kediaman pendeta atau saudagar. Kemudian ada modulor. Le Corbusier mengembangkan sistem proporsinya yaitu modulor untuk menyusun dimensi-dimensi yang mengandung dan yang dikandung. Le Corbusier melihat modulor bukan hanya sebagai angka yang mengadaptasi harmoni, namun juga sebagai alat pengukur yang dapat menghitung jarak, permukaan, dan volume. Contoh penggunaan modulor pada prinsip karya Le Corbusier yaitu unit dehibition di Marseille, di mana bangunan ini menggunakan 15 pengukuran modulor untuk membawa skala manusia kepada sebuah bangunan sepanjang 140 meter, selebar 24 meter, dan setinggi 70 meter. Selanjutnya ada Ken. Ken diperkenalkan pada akhir pertengahan abad Jepang, meskipun awalnya digunakan hanya untuk menandakan interval antara dua kolam dan divariasikan dalam ukuran, Ken segera dijadikan standar untuk arsitektur hunian. Tidak seperti modul orde klasik yang didasarkan pada diameter sebuah kolam dan divariasikan dengan ukuran sebuah bangunan, Ken menjadi suatu pengukuran mutlak. Namun Ken bukan ukuran untuk konstruksi bangunan. Ken berkembang menjadi modul estetika yang mengatur struktur, material, dan ruang pada arsitektur Jepang. Salah satu contoh penerapan Ken yaitu pada rumah tradisional Jepang. Selanjutnya ada antropometri. Antropometri merujuk pada pengukuran proporsi dan besaran tubuh manusia. Kesulitan proporsi antropometris ini adalah sifat data yang dibutuhkan untuk kegunaannya. Contohnya, dimensi-dimensi yang diberikan di sini dalam milimeter adalah pengukuran data dan hanya sebagai panduan yang harus dimodifikasi untuk memuaskan kebutuhan penggunaan khusus. Kemudian ada skala. Jika proporsi berkaitan dengan seperangkat hubungan matematis yang teratur di antara dimensi sebuah bentuk dan ruang, maka skala menunjuk pada bagaimana kita memahami atau menilai ukuran suatu hal dalam kaitannya dengan hal lain. Oleh karenanya, dalam menghadapi persoalan skala, kita selalu membandingkan satu hal dengan yang lainnya. Jenis-jenis skala yaitu ada skala intim, skala manusiawi, skala monumental atau megah, dan skala kejutan. Di mana skala intim menggunakan prinsip yang dapat menimbulkan kesan lebih kecil dari besaran yang sesungguhnya. Skala manusiawi, pada skala ini penekanan diarahkan pada penggunaan ukuran dimensi manusia atau gerak ruang manusia terhadap objek atau benda yang dirancang. Skala monumental atau megah bertujuan untuk membuat orang nampak sebesar-besarnya untuk membangkitkan semangat dan kekuatan serta kegaguman bagi manusia yang melihatnya. Dan skala kejutan mengakibatkan manusia kehilangan hubungan dengan ruang yang bersangkutan karena besarnya gap yang ada. Selain itu ada skala visual. Skala visual merupakan ukuran atau proporsi suatu elemen yang tampak memiliki kaitan terhadap elemen lain yang ukurannya diketahui atau diasumsikan. Hal yang menarik khususnya bagi desainer adalah konsep mengenai skala visual yang merujuk tidak kepada dimensi aktual suatu benda, tapi lebih kepada seberapa kecil atau besar sesuatu tampak berkaitan dengan ukuran normalnya atau pada ukuran benda lain di dalam lingkungannya. Contohnya, ukuran dan proporsi jendela di dalam fasad sebuah bangunan secara visual terkait satu sama lain. Begitu juga halnya dengan ruang di antara mereka serta dimensi keseluruhan fasad tersebut. Selanjutnya ada skala manusia. Skala manusia adalah dalam arsitektur didasarkan pada dimensi dan proporsi tubuh manusia. Elemen seperti meja atau kursi, tanjakan dan injakan tangga, ambang pintu, serta lintel di atas pintu masuk tidak hanya akan menolong kita dalam menilai ukuran suatu ruang, tapi juga memberikannya skala manusia. Dan yang terakhir ada perbandingan skala. Pada subtopik ini terdapat struktur-struktur arsitektural dari berbagai periode dan tempat bersejarah yang digambar dengan skala yang serupa. Persepsi kita mengenai seberapa besar suatu benda atau suatu tempat adalah selalu relatif terhadap lingkungan dan ukuran yang biasa kita rasakan. Contohnya seperti panjang sebuah pesawat Boeing 747. Sekian dari apa yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.